Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang kedua Ba'dal Isya dengan mempelajari kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Melanjutkan pertemuan yang telah lalu sampai pada halaman Sita wa Ishrun. Sita wa Ishrun, 6 dan 20. 20-nya Ishruna. Masuk pada al-adawatul jazimah. Situ ya, alat-alat penjazm. Ya, ini ada dua macam alat-alat penjazm. Ada yang matazzimu fi'lan wahidan, ada yang menjazmkan satu fi'il saja, dan ada yang matazzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Nah, yang satu fi'il sudah. Yang pertama alat tazzimu fi'lan wahidan, khalas sudah dibahas. Ini lam, lamma, alam, alamma, lamul amr sama lan nahiyah. Nah, itu menjazmkan satu fi'il. Jadi setiap ada fi'il, terutama fi'il mudhari karena dia mu'rab, terletak setelah salah satu dari 6 kata yang menjazmkan ini tadi, maka dia pasti jazm. Ya, pasti dia jazm atau madzum dengan bermacam alamat jazmnya. Tergantung, kalau sahih akhir maka alamat jazmnya sukun. Kalau af'alul khamsah maka alamat jazmnya hadfun nun. Kalau mu'tal akhir maka alamat jazmnya hadful akhir. Dan sekarang yang ba, alati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Nanti ada 12 kata. Al-awwal, yang pertama, yaitu kata in. Nah, dan dari ke-12 kata ini nanti, kenapa kok dia menjazmkan dua fi'il? Karena nanti dalamnya itu terdapat pada konteks kalimat syarat jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat seperti ini. Kalimat syarat jawab ada ya? Sebab akibat. Ya, jadi ini nanti semuanya itu kalimat syarat, kemudian ada jawabannya, sehingga tanpa tambahan fa, tanpa tambahan kata fa, itu nanti sudah mengandung makna maka. Jika begini, maka begini. Ini namanya kalimat syarat jawab. Jika begini pertama itu syarat, maka ini jawabannya. Ini nanti semua 12 ini, kenapa kok menjazmkan dua fi'il? Karena dua fi'il ini, yang satunya adalah fi'il syarat, kena sebagai syaratnya, yang satunya fi'il jawab sebagai jawabannya. Nah, maka keduanya ini madzum, di jazm. Kata yang pertama yang menjazmkan dua fi'il itu in, yang artinya jika. Ini namanya in syartiyah. Contohnya, in tajtahid tanjah. Mana yang madzum? Dua. Yang madzum ada dua. Tajtahid sama tanjah. Dua-duanya madzum dengan sukun, karena dua-duanya sahih akhir. Tanjah.
titiknya keliru. Agak. Itu cetakan lama atau cetakan yang baru malah keliru. Tanjah. Ya, tanjah. Dari kata najaha. Najaha yang jauh. Berhasil. Tajtahid. In tajtahid tanjah. Artinya jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu berhasil. Maka kamu akan berhasil dan sukses. Ini kata in menjazmkan dua fi'il. Karena dalam konteks kalimahnya itu syarat jawab. Jika kamu sungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Nanti yang lainnya hampir sama seperti itu penerjemahannya. Idma ya, idma tata'allam tataqaddam. Sama artinya jika tata'allam kamu belajar, tataqaddam kamu pasti akan maju, menghadap ke depan, maju. Ya, bisa diterjemahkan apa? Maju, memiliki apa? Kemajuan, mendapatkan kemajuan. Jika kamu senantiasa belajar, maka kamu akan maju. Ya kan, kemajuan itu kan diraih dengan ilmu, ya kan gitu. Dengan belajar maka kita akan bisa maju. Kemudian yang ketiga, ma itu banyak. Ada yang ma istifhamiyah. Istifhamiyah berarti pertanyaan aja yang artinya apa. Ma apa, ma hadza, apa ini. Kalau itu tidak menjazmkan. Yang menjazmkan namanya ma syartiyah. Jadi ini nanti itu kalimat-kalimat yang kita sebutkan namanya syartiyah semua. Karena dia menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab. Syarat jawab sudah apa? Satu paket namanya. Ma taf'al syarran tandam. Mana yang mazum? Taf'al sama tandam. Nah, syarran itu tambahan. Syarran itu tambahan kata. Yang artinya ma taf'al, apa saja yang kamu lakukan syarran pada keburukan, tandam pasti kamu akan menyesal. Mataf al syarran tandam. Ya. Syarran itu kata tambahan sebagai maf'ul bih. Kemudian yang keempat, man. Nah, ini juga man syartiyah juga. Jadi artinya nanti siapa saja. Kalau man saja kan siapa. Man hadza, siapa ini. Kalau ini man syartiyah. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang beramal keburukan, su'an sama seperti syarran, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengannya. Dia akan dibalas dengannya. Nah, ini mana yang majzum? Yamal, jelas ya, sukun. Yang satunya mana? Ya, apa? Yujza. Majzumnya dengan apa? Alamat jazmnya apa? Haful akhir. Dari kata apa itu? Jaza yajzi. Nah, ini dia mudhari majhul, yuf'alu, yujza. Asalnya panjang. Asalnya yujza, ada alif bekongnya. Ada alif bekongnya, yujza. Asalnya gitu. Nah, karena dia apa? Jawab syarat majzum. Nah, maka alamat jazmnya dia dengan hatful akhir, dan mutal akhir. Jadi yang dijazm atau melingkari aja atau digarisi. Ya'mal itu jazm dengan sukun, yujza
jazm dengan alamat atful akhir. Dan mahma tubtin tudhirbul ayyam. Apa saja yang kamu sembunyikan, tubtin baton dalam batin, dirahasiakan, diumpet-umpetke kan. Apa saja yang kamu sembunyikan, tudhirbul ayyam, maka suatu hari akan menampakkannya. Maka suatu hari akan menampakkannya. Mana yang majzum? Tubtin sama tudhir. Baton itu batin, tersembunyi. Zohir, zoharo itu nampak. Kemudian yang keenam, mata itu kapan? Nah, ini kapan saja. Mata tadhab adhab. Kapan saja kamu pergi, Nggih. maka Maka akan gila. Nah, apa? Aku akan pergi. Maka aku akan pergi. Mata tadhab adhab. Nah, kapan saja kamu pergi, aku juga pergi. Mana yang hilang? Nah, makanya dia majzum. Ya, maka dia majzum. Domanya jadi sukun. Yang tadhabu menjadi adhab. Wa tadhab sama adhab. Mata tadhab adhab. Nah, kalau misalkan ini bukan kalimat syarat, cuma sekedar mata tadhabu, maka dia tidak majzum. Artinya kapan kamu akan pergi? Mata tadhabu, kapan kamu akan pergi? Itu tidak majzum. Ya, tergantung kalimatnya kan. Kalau di sini dia majzum karena kalimatnya konteksnya itu syarat jawab. Mata tadhab adhab. Kapan saja kamu pergi, aku juga pergi. Bisa ngancem juga bisa ini. Kamu pergi, aku pergi. Lunga, aku lunga. Kemudian ayyana. Coba ini juga kapan saja. Ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Kapan saja sarirah, sir, rahasia. Kapan saja rahasiamu itu bagus. rahasia. Yeah. Kapan saja rahasiamu itu bagus, tuhmad siratuka, maka perjalananmu akan dipuji. Maka perjalananmu akan dipuji. Mafhum tidak maksudnya ini? Jadi kalau kita punya pribadi, ya, punya apa, sesuatu hal yang kita rahasiakan itu sesuatu yang baik-baik, itu niscaya kita melakukan perjalanan atau kita kumpul dengan orang dan sedang orang itu akan dipuji sama orang, akan mendapatkan kemuliaan di sisi manusia ketika kita memang benar-benar menjaga pribadi kita. Tahsun sariratuka. Sariratuka itu sebagai fa'ilnya. Sarirah, sir, rahasia, pribadi rahasia. Tuhmat siratuka. Jadi yang majzum itu tidak harus beriringan. Intinya di situ. Di sini kita diberi beberapa contoh yang variatif. Nah, jadi tidak harus langsung gandeng. Boleh jadi ada jedanya. Entah jedanya itu fa'ilnya atau maf'ul bihnya tadi tambahan. Yang penting konteksnya itu masih berupa syarat jawab. Kemudian yang kedelapan, aina abadnya di mana atau di mana saja. Aina tadhab, asalnya ini tadhab nih, asalnya sukun. Kemudian al ummu itu kan alif lam, alif sukun, lam sukun dan 5 harakat. Maka baknya dibantu dengan kasih harakat kasrah. Jadi aina tadhabil ummu, tadhab
Maryamu ma'aha. Kapan saja, di mana saja. Ya, di mana saja sang ibu atau si ibu, di mana saja si ibu pergi, maka Maryam pergi juga bersamanya. Maka Maryam pergi bersamanya. Mungkin Maryam anaknya masih kecil, Masya Allah, gondel terus. Dari kata dhahaba yadhhab. Nah, yadhhab ketika failnya perempuan kan jadi tadhhab. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna, tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Bisa bayangkan kenapa pakainya kok tak? Tadhhab di sini bukan anta, tapi hiya. Pelakunya muannas. Iya, failnya ibu gitu, maka pakainya tadhhab. Demikianlah dengan Maryam. Maryam kan perempuan, maka pakainya juga tadhhab. Aina tadhhabil tadhhab Maryamu ma'aha. Yang ke-9 anna, sama juga dengan aina, di mana saja. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'ahu. Sama nih, kayak tadi artinya. Di mana saja. Di mana saja. Ayah pergi. Ya, si ayah pergi, maka Ali juga ikut pergi. Ali pergi bersamanya. Nah, kalau di sini pakainya ya, yadhhab, karena al-ab mudzakkar, Ali mudzakkar. Itu asalnya sukun ya, yadhhab. Gimana Pak? Ini pelakunya disebutkan abu gitu Ya. karena udah yang hak. Ya, nanti apa? Ada penjelasan tentang domir itu ada yang mustatir. Ya, mustatir itu nanti ada yang jawaz, ada yang wujuh. Kalau yang mustatir wujuban itu tidak boleh dikasih fa'il lagi belakangnya. Contohnya anta, tadhabu, ana, adhabu, sama nahnu, nadhabu. Tidak boleh misalkan adhabu belakangnya ana atau adhabu azhabu. Nah, itu nggak boleh. Ini mustatir wujud. Tapi kalau ya, yadhabu atau tadhabu yang iya, ini mustatirnya wujud apa jawaz. Jadi boleh dinamakan, boleh disembunyikan. Yadhabu al-abu boleh. Atau abunya sudah disebutkan dulu, kemudian ini nukil lagi, yadhabu ila suq, dia pergi ke pasar. Itu apa? Boleh seperti itu. Ini namanya domainnya mustatir. Nah, mustatirnya di sini yang jawazan boleh, maka boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Nah, kemudian haitsuma, di mana saja ya. Ittaqillaha haitsuma kuntum, bertakwalah dimanapun kalian berada. Nah, di sini haitsuma tanzula tukrama. Mana yang maju? Jadi pertanyaan. Ya? Tanzula. Alamat jazmnya apa? Hadfunun. Li'annahu hafal khamsah. Berarti siapa berarti terjemahnya? Di mana saja Tanzula kira-kira siapa? Kalian berdua. Ya, di mana saja kalian berdua tinggal. Turunnya di sini tuh nazala, di sini turunnya itu apa? Tinggal. Tukrama, maka kalian berdua akan dimuliakan. Ya, soalnya tukrama. Di mana saja kalian berdua tinggal, maka kalian berdua akan dimuliakan. Ya. Sama-sama hadfunun. Ini sama-sama hafal khamsah. Kemudian yang 11 kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amil,
sadiqaka yu'amilka. Bagaimanapun engkau berinteraksi, berinteraksi terhadap sadiqaka, terhadap temanmu, yu'amilka, maka dia, temanmu itu tadi, akan berinteraksi denganmu. Maksudnya itu di sini, bagaimana kamu berinteraksi dengan temanmu, maka temanmu juga akan berinteraksi denganmu seperti itu. Jadi seperti apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Gimana kamu berteman, maka teman kamu itu juga begitu bakalan bertemannya. Kamu jujur bertemannya, temanmu juga akan jujur. Kamu suka bohong bertemanmu, nah itu temanmu juga akan bohong sama kamu. Temannya seperti itu. Bagaimana kau bermuamalah dengan temanmu itu gimana, maka temanmu juga akan bermuamalah seperti itu. Kemudian ayu, ini apa saja kalau berdiri sendiri. Tapi kalau digandengkan mudhof ilaih ke kata yang lain, maka menjadi tertentu. Ayu kitabin, kitab apa saja, kitab yang mana, kitab apa saja. Takro, yang kamu baca, ya, tastafid, maka kamu akan mendapatkan faidah. apa saja. Ayu kitabin takro tastafid. Apa saja kitab yang kamu baca, maka kamu akan mendapatkan faidah. Kalau dalam Al-Quran ada yang panjang ya, seperti itu yang mana yang Iya. banyak? Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Katakanlah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Nah, itu jawab dari serangkaian kalimat di awal itu. In kuntum tuhibbunallaha, jawabnya fattabi'uni. Ini jawabnya. Tapi syarat dan jawab ini juga syarat lagi. Punya jawaban yuhbib. Itu tadi. Yuhbib kumullah, ini jawaban dari serangkaian ini tadi. Yang yang mana yang maju? Yuhib ini ya. Kalau itu majunya bukan karena innya yang pertama, yang yuhbib itu jawab dari tolak. Ya, kali ini kan jawab syarat. Jadi ada kalimat syarat jawab, ini ada tolak jawab. Tolak itu biasanya fil amr. Nah, fil amr itu nanti ada apa? Jawabannya. Nah, jadi misalkan ta'allam, belajarlah, maka kamu akan berhasil. Tanjah, kamu akan berhasil. Itu tidak perlu pakai ada jazimahnya. Tidak perlu pakai kali-kali, ini tolak. Dari sisi makna, tolaknya itu fi'il amr tadi. Ta'allam, belajarlah. Tanjah, kamu pasti akan berhasil. Jadi nggak perlu ada waktu wajibnya, nggak usah. Iya, kalau pakai ini berarti kan in tata'allam tanjah. Ampun, dari sini dulu ada pertanyaan. Jawab akan depan latihan ini ya. Sampai sini dulu diucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.